Hai, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, kita akan kembali belajar dengan materi kemampuan dan keterbatasanku. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kelemahan dan kelebihan yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami agar tetap rendah hati dalam kelebihan dan bersyukur dalam keterbatasan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, yang pertama bahwa kemampuan dan keterbatasan merupakan dua hal yang sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Kemampuan dapat menjadi keterbatasan pada sisi kehidupan yang lain. Misalnya, orang yang pandai bermain sepak bola belum tentu pandai dalam bermain basket. Orang yang jago main piano belum tentu memiliki suara yang merdu. Jadi, secara singkat, manusia tidak mampu melakukan segala hal karena manusia memiliki keterbatasan. Jadi, keterbatasan itu dianugerahkan dan merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan cara dan rupa yang berbeda-beda. Melalui keterbatasan dan kelebihan itu, manusia diharapkan saling melengkapi dan saling membantu satu sama yang lain. Dalam segi kemampuan, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kemampuan bersifat rohani dan kemampuan bersifat jasmani. Yang artinya kemampuan lebih mengandalkan tenaga dan badan kita. Kalau kemampuan rohani itu lebih kepada iman dan spiritual kita. Untuk contoh kemampuan yang bersifat jasmani, misalnya kemampuan seseorang dalam hal menari, berlari, bermain sepak bola, bulu tangkis, atau olahraga lain yang mengandalkan tenaga dan otot. Sedangkan kemampuan yang bersifat rohani, artinya kemampuan lebih mengandalkan pikiran atau perasaan. Contohnya kemampuan berpikir, berkehendak, kemampuan berdoa, dan lain sebagainya. Ada orang lebih suka berpikir di bidang matematika, sementara lainnya lebih suka di bidang bahasa. Jadi, kemampuan jasmani dan rohani itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Tadi dijelaskan bahwa kita manusia memiliki keunikan dan kelebihan dari segi jasmani dan rohani. Tetapi rupanya bukan hanya itu saja, kita juga memiliki kelebihan dan keunikan dalam sifat dan karakter. Contohnya, kita memiliki sifat yang baik, ramah, sabar. Sedang ada juga yang memiliki sifat yang cepat marah, kadang juga ceroboh. Nah, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dikatakan bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan yang berbeda agar kita saling mengisi, bekerja sama, dan saling melengkapi satu terhadap yang lain. Kemampuannya ada dalam diri kita hendaknya terus dikembangkan demi kebaikan diri sendiri bagi sesama maupun kemuliaan Allah. Pada hakikatnya, Tuhan memberikan kita karunia, kelebihan, bakat, dan kekurangan itu diberikan kepada kita secara berbeda-beda. Misalnya ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, ada yang mendapat karunia untuk melayani, mengajar seperti guru, dan karunia-karunia itu berupa kemampuan hendaknya kita kembangkan dan gunakan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sejak awal mula Tuhan itu sangat mencintai kita manusia. Tuhan itu mencintai kita bukan secara pribadi saja, tetapi kepada semua orang
Maka dari itu, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan keunikan dan kelebihan kita, maka sudah sepantasnya kita juga memberikan kelebihan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lewat kekurangan kita boleh meminta bantuan kepada lingkungan sekitar kita dan juga teman-teman di sekolah kita. Nah, tadi kita sudah berbicara lebih banyak tentang kelebihan, tetapi juga Tuhan juga menciptakan manusia lewat kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dan kekurangan itu dapat berupa ketidaksempurnaan badan anggota tubuh, misalnya ada teman kita, ada anggota keluarga kita yang buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Keterbatasan itu bukan menjadi halangan kita untuk berbuat baik, tetapi dengan keterbatasan itu kita dapat bersyukur kepada Tuhan lewat kekurangan kita. Lewat keterbatasan itu pula, hendaknya janganlah pribadi manusia menolak, melainkan dijadikan kesempatan bagi manusia untuk mengoreksi diri dan memperbaikinya, serta berjuang untuk meraih kesuksesan. Keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri, misalnya malu lewat keterbatasan, tidak percaya diri, serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Tetapi dengan keterbatasan dapat memperoleh kesuksesan dan dapat bergaul dengan kawan-kawan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan yang Kau limpahkan bagi kami. Ajarilah kami agar dengan kelebihan kami dapat membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.